semuanya, hari ini kita akan menyelami dunia penelitian nih. Kenapa sih penting? Karena penelitian itu membantu kita memahami berbagai hal di sekitar kita loh. Dari perilaku manusia sampai efektivitas suatu program. Kali ini kita bakal ngebahas beberapa konsep dasar yang wajib banget kamu tahu. Yang pertama, ada perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu angka atau cerita. Yang pertama nih, mari kita bedakan dua pendekatan utama dalam penelitian, kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu ingat aja angka. Penelitian ini itu fokus pada pengukuran dan juga data numerik dan juga statistik. Tujuan itu buat apa sih? Tujuannya untuk melihat pola, hubungan atau menguji teori. Hasilnya tuh seringkali bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas nih. Contohnya kita ingin tahu nih beberapa mahasiswa yang setuju dengan kebijakan baru kampus. Kita bakal pakai survei dengan pilihan jawaban angka. Misalkan dari angka 1 sampai 5. Nah, selanjutnya untuk penelitian kualitatif. Ini itu ingat aja cerita atau pemahaman mendalam. Penelitian ini itu menggali seputar pengalaman, opini, dan makna nih di balik suatu fenomena. Datanya tuh bisa berupa kata-kata, observasi, dan juga bisa rekaman wawancara. Tujuannya tuh buat apa sih? Tujuannya untuk memahami mengapa sesuatu itu terjadi, atau bagaimana seseorang tuh merasakan sesuatu tersebut. Nah, seperti itu jika penelitian kualitatif. Contohnya nih ya, kita ingin tahu mengapa mahasiswa itu tidak setuju dengan kebijakan baru kampus. Nah, kita nih bakal mewawancarai mereka untuk memahami apa sih alasan mereka ataupun perasaan mereka secara mendalam tentang topik tersebut. Itu adalah penelitian kualitatif. Oke, kita lanjut kedua, teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Sekarang bagaimana kita mengumpulkan dan menganalisis data untuk penelitian kualitatif? Nah, ini cara pengumpulan data kualitatif. Yang pertama adalah wawancara mendalam. Jadi kita bisa ngobrol langsung dengan narasumbernya, kita bisa bertanya secara terbuka untuk mendapatkan cerita nih dan ataupun pandangan mereka secara rinci terhadap fenomena tersebut. Yang kedua, caranya bisa juga dari observasi. Jadi kayak kita mengamati perilaku, interaksi, atau kejadian di lapangan secara langsung nih. Kita bisa mencatat apa yang kita lihat langsung dan apa yang kita dengar juga dari situasi tersebut. Lalu cara yang tiga juga kita bisa FGD atau fokus grup diskusi. Jadi di sini tuh kayak mengumpulkan beberapa orang dalam satu grup untuk berdiskusi tentang suatu topik tertentu nih. Nah, ini bagus untuk mendapatkan beragam perspektif dan interaksi antar peserta gitu, teman-teman. Dan yang keempat, caranya juga ada bisa studi dokumen. Jadi Anda menganalisis dokumen tertulis seperti catatan harian, surat atau artikel, dan juga bisa semacam arsip untuk mendapatkan suatu informasi begitu. Analisis data kualitatif itu bisa setelah datanya terkumpul, biasanya dalam bentuk transkrip wawancara atau catatan observasi. Nah, setelah itu kita akan yang pertama nih ya,
membaca berulang-ulang, membaca semua data untuk mendapatkan suatu gambaran umum nih. Yang kedua, coding. Kita memberi label atau kode nih pada bagian-bagian penting dari data yang punya makna sama. Ini tuh kayak kita ngasih tag pada paragraf atau suatu kalimat tertentu, kayak yang di double tip biasanya kalau kita tuh lagi baca novel atau apa, dan itu kita pengen ingat itu seperti itu. Yang ketiga, kita bisa juga mencari tema dari kode-kode yang ada. Kita tuh mencari pola atau tema-tema besar nih yang munculnya itu berulang kali. Ini tuh adalah inti dari temuan penelitian kualitatif. Dan juga yang keempat adalah interpretasi. Kita menjelaskan makna dari tema-tema yang udah ditemuin. Jadi dan juga kita itu menghubungkannya dengan konteks atau teori yang udah ada begitu. Oke, lanjut kita ke teknik pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Nah, ini kita bermain nih sama angka. Gimana ya selanjutnya kalau kita main sama data kuantitatif? Nah, ini gini cara pengumpulannya. Yang pertama adalah dengan cara survei atau biasa disebut itu kuesioner. Nah, ini yang paling umum biasanya digunakan. Kayak caranya tuh gini, kita menyebarkan daftar pertanyaan tertulis dengan pilihan jawaban itu yang terstruktur. Kayak misalkan contohnya itu setuju atau tidak setuju, dan juga bisa dengan skala. Skalanya tuh misalkan 1 sampai 5 gitu. Ini juga bisa dilakuin online maupun manual. Dan yang kedua caranya adalah dengan eksperimen. Kita itu melakukan percobaan di lingkungan terkontrol untuk melihat hubungan dengan sebab akibat. Contohnya ya, kita menguji pengaruh metode belajar A terhadap nilai suatu siswa, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah dengan data sekunder. Kita menggunakan data yang udah ada nih dan kita kumpulin oleh pihak lain. Contohnya data statistik dari BPS, laporan keuangan perusahaan, atau juga bisa dari catatan akademik. Gimana sih cara analisis data kuantitatif? Nah, setelah angka-angkanya tersebut terkumpul, kita itu akan mengolahnya itu dengan statistik. Statistiknya itu ada dua, teman-teman. Ada statistik deskriptif, yaitu menggambarkan atau meringkas data. Contoh, kita menghitung rata-rata nilai, persentase siswa yang lulus, atau membuat grafik. Nah, ini tuh bisa untuk kita menceritakan data tersebut. Nah, yang kedua adalah statistik inferensial, yaitu menguji hipotesis dan membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data dari sampel. Contohnya, apakah ada perbedaan signifikan antara nilai siswa yang diajar dengan metode A dan siswa yang diajar dengan metode B. Nah, biasanya ini membutuhkan software statistik seperti SPSS atau R. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu populasi dan sampling. Nah, ini siapa sih yang kita teliti? Ini penting banget buat kita semua untuk menentukan jangkauan penelitian kita. Nah, ini satu, populasi. Ini adalah keseluruhan kelompok yang ingin kita teliti nih. Contohnya, kita mau neliti semua mahasiswa di universitas, ibaratkan aja di Untak ya, atau semua UMKM di daerah Surabaya, seperti itu. Dan yang kedua adalah sampling atau sampel. Dan ini tuh kayak seringkali kita
tidak bisa meneliti semua anggota populasi karena terlalu banyak nih, atau keterbatasan waktu dan juga biaya juga bisa. Jadi kita mengambil sebagian kecil aja dari populasi yang kita sebut sebagai sampel. Sampel ini harus bisa mewakili populasi seperti itu. Nah, ada loh jenis-jenis sampling apa aja. Yang pertama adalah probability sampling atau acak. Jadi, setiap anggota populasi ini punya kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Ini biasanya dilakukan untuk penelitian kuantitatif agar hasilnya itu bisa digeneralisasi ke populasi. Contohnya, pengundian, pengambilan sampel acak secara sederhana, seperti itu, dan bisa lain-lain lagi. Dan yang kedua, ada jenis sampling non probability sampling atau tidak acak. Nah, pemilihan sampel tidak didasarkan pada keacakan ini, metodenya sering kali dipakai di penelitian kualitatif atau saat keterbatasan tertentu. Contohnya, memilih responden yang mudah ditemui, atau memilih responden dengan karakteristik tertentu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke menyusun instrumen pada penelitian kuantitatif. Ini adalah alat pengukur kita ya. Jadi instrumen itu adalah alat yang kita gunakan untuk mengumpulkan data nih. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen itu harus terstruktur. Contoh instrumennya itu ada kuesioner, lembar tes, skala penilaian. Misalkan skala penilaiannya itu kayak skala Likert. Nah, gimana sih cara nyusunnya? Oke, kita akan bahas nih. Jadi yang pertama adalah tentukan tujuan pengukuran. Apa sih yang pengen kita ukur itu? Kayak misalkan pengetahuan siswa tentang sejarah dan juga bisa lain-lainnya, tergantung dari kita sendiri itu. Lalu apa lagi yang harus kita lakuin setelah itu? Setelah itu kita harus bisa mendefinisikan konsep. Jadi kita ngejelasin secara operasional apa itu pengetahuan siswa tentang sejarah seperti tadi judulnya dalam konteks penelitian kita, seperti itu. Lanjut, kita ngapain? Nah, kita buat indikator. Pecah konsep ini menjadi indikator yang lebih spesifik dan bisa diukur. Kayak misalkan kemampuan menyebutkan tanggal, atau juga bisa kemampuan menjelaskan sebuah peristiwa. Lanjutnya adalah kita tulis item atau pertanyaan. Betul sekali. Jadi kita membuat pertanyaan atau pernyataan nih yang sesuai dengan indikator tersebut. Lalu kita ngapain lagi? Kita uji coba. Ini nih yang paling penting. Coba dulu instrumen kita ke sekelompok kecil nih, yang orang itu mirip sama calon responden kita. Jadi ini tuh untuk memastikan pertanyaan kita itu sudah jelas dan juga tidak membingungkan, dan yang paling penting itu bisa dipahami. Yang keenam ada validitas dan reliabilitas. Oke, ini adalah kepercayaan pada instrumen kita. Dua konsep ini krusial untuk memastikan kualitas instrumen penelitian kita. Yang pertama adalah validitas. Nah, ini tuh apakah instrumen kita itu benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Ini tuh tentang ketepatan alat ukur. Dan yang kedua ada analogi. Kalau kita mau mengukur tinggi badan nih, kita kan pakai meteran ya. Nah, meteran itu valid untuk mengukur tinggi. Jadi kalau kita pakai timbangan berat badan, itu tidak valid untuk mengukur tinggi badan, seperti itu. Dan juga ada reliabilitas. Jadi apakah instrumen kita itu konsisten dan stabil? Yang penting
jika diukur berulang kali pada objek yang sama dan kondisinya tuh sama juga, apakah hasilnya tuh akan serupa? Nah, ini itu tentang konsistensi alat ukur tersebut. Lalu ada analogi. Jadi gini, kalau timbangan kita berat, kalau timbangan berat badan kita ini selalu menunjukkan ke angka yang sama nih, meskipun mungkin angkanya itu salah. Nah, itu reliable. Ini penting, instrumen yang baik itu harus valid atau tepat mengukurnya, dan reliable, yaitu konsisten pada hasilnya. Karena tanpa keduanya, hasil penelitian kita itu bisa pasti dipertanyakan, gitu teman-teman. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Nah, ini adalah kacamata kita melihat dunia. Terakhir nih, kita punya paradigma penelitian. Apa itu paradigma? Ini adalah cara pandang atau kerangka berpikir kita sebagai peneliti dalam memahami realitas dan melakukan penelitian. Ibaratnya, ini adalah kacamata yang kita pakai saat melihat suatu fenomena. Contohnya seperti apa? Ini contohnya positivisme, atau biasanya itu menganggap realitas tersebut objektif, tunggal, dan bisa diukur secara ilmiah. Nah, peneliti ini harus netral. Ini seringkali menjadi dasar sebagai dasar penelitian kuantitatif. Dan contoh paradigma lagi ada interpretivisme atau konstruktivisme, yaitu menganggap realitas itu dibangun dari pengalaman dan interpretasi individu, sehingga bisa ada banyak realitas. Peneliti itu tidak bisa benar-benar netral. Nah, kalau kayak gini, ini pasti sering menjadi dasar penelitian kualitatif. Selanjutnya ada paradigma kritikal. Nah, paradigma ini tujuannya adalah untuk mengkritisi atau juga mengubah struktur sosial dan ketidakadilan. Kenapa paradigma itu penting sih? Nah, paradigma itu akan mengarahkan seluruh proses penelitian kamu, mulai dari perumusan masalah, pemilihan metode, hingga interpretasi hasil. Memahaminya itu bisa ngebantu kita banget buat konsisten dalam pendekatan penelitian kita, gitu. Kalau kita ambil kesimpulan ya, jadi kita kan udah ngebahas beberapa poin penting dalam penelitian tersebut. Contohnya perbedaan kuantitatif, angka dan kualitatif. Terus juga berbagai teknik pengumpulan dan analisis data untuk keduanya, dan juga pentingnya memahami populasi dan sampling atau sampel, dan banyak yang sudah kita bahas ya ini tadi. Jadi semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami untuk kita semuanya. Sampai jumpa.